Assalamualaikum, sahabat YouTube, apa kabar? Alhamdulillah, semoga saja ketika saya temui Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin, ya rabbal alamin. Sahabat, masih melanjutkan tentang hidrogen. Jadi kali ini saya masih berkutat tentang PWM. Nah sahabat, kali ini saya ingin berbagi sama sahabat, yakni PWM. Saya menggunakan PWM motor governor tipe ZK MG ya. Jadi di sini saya kepengen mencari solusi yang paling ringan ya. Artinya dari segi biaya kita tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan untuk sebuah PWM. Nah, dari PWM yang saya perlihatkan kepada sahabat, yakni PWM motor governor, ini yang akan saya gunakan untuk PWM HHO yang ada di depan Anda. Sahabat, sebenarnya penggunaan PWM motor governor ini dikhususkan untuk mengontrol kecepatan motor DC dari putaran yang paling rendah sampai putaran yang paling tinggi. Sebagaimana telah saya demokan pada video saya yang lalu tentang mengontrol kecepatan motor DC dengan motor governor tipe ZK MG. Nah sahabat, motor governor ini tidak hanya terbatas pada penggunaan untuk mengontrol motor DC saja, tapi dapat difungsikan untuk PWM HHO. Nah, sebentar lagi akan kita lihat bersama bagaimana efektivitas daripada motor governor ini ketika kita gunakan pada HHO. Yang berikutnya akan saya perlihatkan kepada sahabat. Baik sahabat, di depan ini ada alat ukur. Di sini alat ukur untuk melihat berapa daya listrik yang dipakai dari PLN. Kemudian di sini ada motor governor. Di sini ada wadah yang berisi dengan air yang sudah dikasih katalis. Dan di depan Anda ada power supply. Dan di sini ada ampere meter. Nah, peralatan bantu ini akan berfungsi sebagai penunjang untuk kedepannya kita melihat atau menseleksi kira-kira katalis apa yang terbaik dengan daya seminimal mungkin, yakni di mana arus yang kita cari kalau bisa kita patok sekitar 3 ampere sampai 4 ampere. Nah sahabat, kali ini memang saya patok arusnya sebesar 3 ampere karena kemampuan daripada motor governor ini maksimalnya hanya 5 ampere. Kalau lebih dari 5 ampere kemungkinan akan jebol. Nah sahabat, kita lihat bagaimana reaksi kimianya setelah kita menggunakan motor governor dan larutan ataupun air yang sudah dikasih katalis. Kita lihat reaksinya seperti apa. Baik sahabat, perlu saya informasikan sekali lagi. Di sini sudah saya rakit ya kabel-kabelnya, di mana input dan outputnya Anda sudah melihat dari video saya sebelumnya. Jadi di sini sudah sangat jelas sekali kelihatan. Jadi output daripada motor governor ini langsung masuk pada wadah yang ada airnya. Di sahabat, langsung kita on-kan, kita lihat reaksinya seperti apa. Sekarang masih saya adjust dengan 10% ya sahabat ya. Langsung kita on-kan. Oke. 10%. Kita putar perlahan. Sambil kita lihat ampere meter ini juga ikut naik ya sahabat ya. %. Nah, Anda lihat 55% dengan arus hanya sekitar 2 ampere ya sahabat, hampir 2 ampere. Nah, Anda bisa lihat
gelembungnya sudah seperti itu sahabat ya. Dan daya yang disedot dari listrik PLN hanya 30 watt ya. Jadi nanti akan kita coba dengan aki seperti apa. Tapi Anda lihat di sini, hanya baru sekitar 55% gelembungnya sudah seperti itu sahabat ya. Kita naikkan lagi. %65%. Nah, Anda lihat itu. Jadi Anda bisa saksikan 65%. Di sini tertera 36 watt dan di situ di ampere meter ya. Di ampere meter sekitar 2,2 ampere ya. 2,2 ampere. Kita dekatkan. Nah, bisa Anda lihat. Nah, sekarang masih dalam posisi 65% ya sahabat ya. Jadi saya tutup begini supaya kelihatan persentasenya dan Anda lihat gelembung-gelembungnya. Dan ini bisa langsung kita coba ya. Nah, jadi semoga saja ini sudah mendekati keinginan yang kita cita-citakan ya sahabat ya. Semoga saja kedepannya akan bisa menghidupkan mesin motor ya sahabat ya. Dengan daya seminimal mungkin. Nah, Anda lihat. Kita lihat lagi ampere meternya sahabat ya. Nah, ampere meternya di situ bisa dilihat. Nah, ampere meternya hanya berkisar sekitar 2,2 ampere ya sahabat ya. Tapi gelembungnya sudah cukup banyak ya sahabat ya. Kita naikkan lagi. Bentar ya. Ini 65%, saya coba naikkan lagi jadi 75% ya. Nah, sekarang 75%. Ya. 75%. Anda bisa lihat seperti apa. Dan gelembungnya sudah banyak sekali ya. Nah. Sedangkan ampere meter kita lihat di situ. Ampere meter menunjukkan sekitar 2,3 ampere ya. Dan voltase di sini 12,7 volt ya. Ya, kita lihat terus bersama ya, sahabat ya. Jadi di sini 75%. Saya coba naikkan lagi. Kita naikkan sampai 85% ya. Nah, itu sekitar 85%. Nah, kita lihat bersama. Gelembungnya semakin banyak ya sahabat ya. Gelembungnya semakin banyak. Kita lihat berapa ampere yang tersedot. Ternyata sekitar hampir 3 ampere ya sahabat ya. Ya, sekitar 3 ampere ya sahabat ya. Jadi 85% PWM-nya kita adjust. Daya yang disedot ataupun arus yang disedot sekitar 3 ampere. Kita lihat daya input dari PLN sekitar 50,3 watt ya. 50,6 watt ya, seperti itu.
Bisa dilihat lebih dekat lagi ya. Seperti itu, 85%. Kita coba naikkan lagi sampai 95% ya. Oke, 90% dulu ya. Kita coba 90% dulu. Nah, seperti itu hasilnya ya. 95%. Nah, jadi dengan arus yang sekecil mungkin, sekitar 3,2 ampere ya. 3,2 ampere, gelembungnya sudah sebanyak itu ya, sahabat ya. Nah, itu nyala ya anunya, fan daripada power supply, power unitnya. Ya, kita lihat terus ya. Oke, kita coba naikkan lagi 95% ya. Nah, sekarang 95% ya. Ini kelihatan airnya kuning ya, karena airnya kurang maksimal ya. Kondisi motor governor kita adjust 95%. Kita lihat ampere yang disedot kita berapa? 3,8 ya. 3,8 ampere. Masih kecil ya sahabat ya. Jadi artinya ampere yang disedot masih belum besar. Sedangkan gelembung yang dihasilkan sudah cukup banyak ya sahabat ya. Berapa daya yang dikonsumsi dari input AC? Sekitar 59 watt ya sahabat ya. Oke, coba diturunkan lagi ya sahabat ya. Atau kita coba naikkan sampai 100 ya. Nah, sekarang dalam kondisi 100% ya sahabat ya. Oke, kita turunkan lagi. 85% saja. Oke. Arus yang disedot sekitar 3,2 ampere ya. 3,2 ampere.
Nah, seperti itu. Baiklah sahabat ya. Uji coba PWM dengan memakai PWM motor governor tipe ZK MG ya. Saya rasa mungkin saya cukupkan sampai sekian dulu. Nanti saya akan coba lagi dengan tipe-tipe lain dari PWM yang bisa kita gunakan untuk HHO. Baik sahabat ya, dukung terus channel ini untuk terus berkembang. Anda suka, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.